Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 1 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Febe, lebih dari sekedar wanita. Firman Tuhan terambil dalam Roma 16 ayat 1 sampai dengan kedua. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar dari banyak tokoh di dalam Alkitab, salah satunya yaitu Febe, seorang tokoh wanita yang ada di dalam perjanjian baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar dengan satu tokoh wanita yang bernama Febe. Febe dalam artian yang umum itu punya arti yaitu dia cerah bersinar. Dia cerah bersinar, itu Febe. Setiap kita sahabat seperjalanan tatkala diberikan nama tentu punya makna-makna sendiri. Saya pribadi belakangnya namanya itu Pratama. Pratama artinya adalah seorang perintis yang berani melakukan sesuatu, memulai dari awal, dan kemudian bekerja dalam kesendirian jika diperlukan. Setiap kita pun juga sama memiliki makna nama yang luar biasa. Namun, nama tidak hanya punya makna, tatkala tidak dijalankan makna tersebut, bisa saja kemudian itu berbeda sama sekali dengan namanya sendiri. Kita punya nama mungkin artinya ramah, ternyata karakternya dia seorang pemarah. Ada nama yang sangat baik, artinya adalah seseorang yang tekun, tetapi ternyata dia seorang pemalas. Jadi artinya nama tidak selalu mencerminkan tentang sebuah kehidupan nyata, karena nama itu diberikan oleh orang tuanya, tetapi kehidupan keseharian, kehidupan nyata itu tanggung jawab dan dilakukan oleh pribadinya sendiri. Namun Febe, jika diberi nama sebagai wanita yang penuh dengan kecerahan dan bersinar, ini sesuatu yang sangat tepat. Mengapa demikian? Febe diangkat oleh Paulus menjadi katakanlah seorang diaken. Dia wanita yang luar biasa, mendampingi dalam pelayanan Paulus, dan salah satu tugas yang bagian firman Tuhan tercatat adalah Febe mengantarkan surat tatkala sudah ditulis di jemaat di Korintus, dia menghantarkannya ke jemaat yang ada di Roma. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jadi artinya seorang wanita tidak hanya bergantung kepada laki-laki, tapi wanita ini wanita yang mandiri, wanita yang luar biasa. Catatan mengatakan dengan lebih banyak memberikan bantuan, Febe dianggap sebagai wanita yang secara ekonomi itu memiliki kemampuan yang mumpuni. Sehingga dikatakan di beberapa penafsir, Febe sangat suka menolong orang-orang asing, sangat suka sekali menolong orang-orang dan anak-anak yang yatim. Sehingga dalam kehidupannya, temanya adalah memang cerah bersinar. Temanya bagaimana menerangi orang yang dalam kegelapan. Temanya bagaimana memberikan harapan kepada mereka yang putus asa. Temanya bagaimana memberikan pertolongan bagi mereka yang sedang terhimpit, terjepit oleh berbagai macam masalah hidup. Tentu pembelajaran dari seorang wanita bernama Febe tidak hanya berlaku kepada wanita, tetapi kepada setiap kita semua, karena keteladanan itu tidak mengenal gender. Keteladanan itu berlaku kepada semua gender, kepada semua usia. Bahkan anak kecil sekalipun bisa memberikan keteladanan kepada orang tua. Tidak hanya orang tua yang bisa memberikan keteladanan kepada anak-anak. Karena kembali, nama tidak identik dengan sebuah kehidupan. Nama yang baik belum tentu kehidupan yang baik. Mungkin arti namanya biasa-biasa saja, tapi bisa punya sebuah dampak kehidupan yang luar biasa. Lebih dari sekedar nama, lebih dari sekedar wanita. Itulah Febe. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita masing-masing sahabat seperjalanan? Alkitab mengatakan bahwa ada penafsir Febe pun berprofesi juga sebagai seorang perawat. Jadi dia punya kemampuan pemahaman tentang aspek kedokteran dan kesehatan. Dan perawat di sini juga artinya memberikan hatinya untuk bisa memberikan dampak positif buat mereka-mereka yang sakit.
Sahabat seperjalanan, pada titik ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita memberikan dampak kesembuhan, kesehatan buat mereka-mereka yang sakit yang ada di sekeliling kita? Atau jangan-jangan kehidupan kita membuat orang-orang yang sehat tatkala dekat dengan kita, dia menjadi sakit? Bukankah ada banyak rumah tangga yang bercerai karena satu dengan yang lain saling menyakiti? Yang badannya tadinya sehat-sehat timbul berbagai macam penyakit. Karena secara kedokteran, salah satu sumber penyakit adalah pikiran. Dan pikiran itu tatkala dia stres, dia trauma, dia takut, dia terancam, dia terintimidasi. Karena oleh lingkungan orang terdekat yang hidupnya adalah memang hanya bisa menyakiti, bukan memberikan dampak positif. Kehidupannya hanya membawa sakit penyakit buat orang lain. Mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan kehidupan yang melukai, mungkin dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab, melakukan bullying, menghakimi, menekan, mengintimidasi, merendahkan. Segala sikap-sikap buruk itu akan membuat orang-orang yang sehat, kalau dia tidak kuat secara iman dan mental, orang itu akan menjadi sakit. Sementara kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka yang sakit, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang sakit secara fisik disembuhkan oleh Kristus. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan oleh Kristus. Selain Kristus yang paling utama tentu memberikan kehidupan kekal, membuat kematian diubah menjadi sebuah kehidupan kekal, maut diubah menjadi sebuah janji yang sempurna, sebuah harapan yang akan dipenuhi di dalam Kristus, baik sekarang yang sudah kita terima maupun nanti yang kita akan terima. Artinya, Febe artinya lebih dari sekedar wanita. Bagaimana dengan kita? Kita lebih dari sekedar nama, kita lebih dari hanya sekedar melewati hidup sedemikian rupa saja. Asal melewati hidup ini berlalu sedemikian rupa, atau kita sungguh-sungguh menjalani hidup ini seperti seorang wanita yang bernama Febe, yang memberikan dirinya, dikatakan karena dia juga sudah memberikan banyak kepada banyak orang, termasuk kepadaku, kata Paulus, maka terimalah dia. Artinya Febe berkunjung ke jemaat yang jemaat tersebut kurang mengenalnya atau belum terlalu dikenal, sehingga Paulus memberikan pesan seperti demikian. Terimalah dia, bantulah dia tatkala dia membutuhkan sesuatu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apakah kita satu dengan yang lain itu saling menerima, saling membantu, saling menolong, atau kemudian saling menghancurkan? Seindah apapun nama kita yang diberikan oleh orang tua, makna namanya, namun tatkala kehidupan kita tidak menunjukkan sebuah keindahan, tidak menunjukkan sebuah keteladanan, maka nama tetaplah nama. Nama tidak punya dampak apapun, sekalipun punya makna yang bagus, makna yang indah. Kalau kehidupan kita tidak menunjukkan dampak yang indah, sebuah perbuatan yang menjadi kehidupan yang cerah dan bersinar, seperti arti daripada nama Febe. Siapa namamu? Maka yang lebih penting di atas arti nama adalah kehidupan kita yang memuliakan nama Allah, hidup bagi Allah, Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Lebih dari sekedar nama, lebih dari sekedar wanita seperti Febe. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.